but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung dalam live talk show siang hari ini. Selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah hadir untuk undangannya. Terima kasih, Pak. Juga kepada para narasumber siang hari ini, Bapak Mulyono. Terima kasih Pak sudah hadir, Bapak Iskandar Wijaya dan Bapak Kris Mariadi. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan semua peserta live talk show siang hari ini, kita akan bersama-sama menikmati live talk show dengan tema kreatif mengelola keuangan keluarga di era new normal. Ya, terima kasih buat Pak Thomas Penturi. Serta live talk show webinar siang hari ini, kita akan segera mendengarkan kata sambutan dari Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI, selaku Dirjen Pambimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu, tidak berlama-lama, saya mempersilahkan untuk Bapak langsung memimpin dan memberikan kata sambutan. Silakan Pak. Selamat siang, shalom semua. Shalom. 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 Ya, tentu yang saya hormati para narasumber yang hari ini hadir bersama kita, Pak Budi Setiawan, Pak Mulyono, Pak Iskandar Wijaya, dan khusus Pastor Yohanes dari Sinode Gereja Kristen Injili di Palembang yang menginisiasi webinar ini sebagai bagian dari cara kita semua yang Tuhan berikan hikmat untuk lebih berpikir lebih maju untuk mengatasi berbagai problem. Salah satu problem yang kita hadapi adalah tentu ada sedikit kemunduran dari perspektif ekonomi. Dan semua kita menghadapi problem itu. Makanya saya berterima kasih kepada seluruh kita yang hari ini bersedia hadir untuk mengikuti webinar ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mengajak kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita imani, kita percaya di tengah-tengah kehidupan pandemi ini, kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan terutama. Dan semua yang hadir ini sehat, terbebas dari virus COVID atau kita sebut COVID-19. Ungkapan syukur ini harus memang senantiasa kita naikkan kepada Tuhan pencipta kita yang kita imani dan kita percaya. Pak Yohanes dan seluruh narasumber pada webinar kali ini, saya tentu mengapresiasi dengan sungguh apa yang dilakukan oleh Gereja Kristen Injili di Palembang, yang sekali lagi dalam seluruh keberadaannya masih memikirkan bagaimana jemaat itu bisa tetap hidup, jemaat itu bisa tetap tumbuh dalam imannya, dan tumbuh dalam iman memang membutuhkan dukungan-dukungan atau support sistem yang lain. Banyak sekali riset atau mungkin juga survei dadakan gitu. Tapi saya mengacu dari survei Bilangan Research Center yang baru terbit beberapa hari di tengah pandemi COVID-19 terkait dengan 7 tantangan gereja di Indonesia.
Salah satu adalah gereja mengalami sedikit kemunduran dari perspektif pendapatannya. Kemarin saya ada di webinar bersama dengan Piki juga, dan mereka bilang memang pertanyaan ini tidak etis disampaikan kepada Dirjen. Karena pertanyaannya apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Kristen, terkait dengan kondisi gereja yang mengalami penurunan pendapatan karena memang karena tidak ada bentuk gereja dalam rumah, dalam ruang. Lebih banyak gereja dalam bentuk virtual, dan mungkin gereja-gereja besar dengan fasilitas yang hebat yang kemudian bisa mengakses, kalau pakai bahasa gereja saya di Ambon, gereja Protestan Maluku, ya kolektenya bisa didapatkan dengan orang menggunakan QR code atau apa saja, itu bisa kemudian mendapatkan. Tapi gereja-gereja yang tidak memiliki akses dan kemampuan infrastruktur itu mengalami persoalan di situ. Itu dari perspektif gereja. Tentu yang lebih repot lagi adalah jemaat atau masyarakat yang tidak bisa bekerja seperti lazimnya. Dan ini kemudian harus dicari alternatif untuk bisa membantu. Saya kira webinar kali ini temanya menarik, kreatif mengelola keuangan keluarga di tengah era new normal. Jadi memang ini era baru, tatanan baru yang kalau dalam pandangan pemerintah Pak Presiden itu menggunakan istilah masyarakat produktif aman COVID gitu. Jadi masyarakatnya produktif aman COVID. Kalau dia produktif maka dia harus bisa kembali bekerja. Tentu di tengah kondisi yang kita tahu dewasa ini. Kondisinya tidak lagi normal yang seperti lama, tapi normal baru. Makanya disebut dengan new normal itu. Dan memang harus banyak sekali pemikiran yang harus kita hasilkan lewat seminar, walaupun lewat web gitu. Tapi tentu ada gagasan-gagasan yang sifatnya praktis yang bisa membantu kita semua, terutama jemaat. Ini yang paling pokok. Makanya webinar ini saya sungguh mengapresiasi teman-teman di Gereja Kristen Injili di Palembang yang berusaha untuk memberi ruang pemikiran kepada keluarga di tengah kondisi ini dan bisa menata kelola keuangannya, karena tidak lagi normal seperti yang kita hadapi sebelumnya. Kita menghadapi new normal dengan konteks yang sudah berbeda. Banyak tentu harus disiapkan, berbeda dengan sebelumnya. Sederhana saja, harus ada masker, harus ada hand sanitizer. Itu kan bagian dari penambahan belanja, kalau pakai bahasa ekonomi itu belanja. Belum lagi tentu kita tidak bisa mendapatkan juga kemudahan pendapatan yang selama ini bisa dilakukan. Karena harus ada jarak yang cukup dan sebagainya, dan membuat orang untuk tidak bisa datang di tempat-tempat yang khusus seperti pasar, pertokoan, dan itu pasti terjadi pengurangan di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama kalau yang hadir ada di gereja, ini ada memang new era ini atau era baru, itu juga sebuah proses yang saya sebut tadi, masyarakat bisa produktif dan aman COVID. Produktif itu kalau pakai bahasa ekonomi ya dia bisa menghasilkan sesuatu dari yang dia kerjakan gitu. Tapi tidak sekedar yang real, yang physically yang kita dapatkan gitu. Harus ada juga produktivitas dalam perspektif spiritualitas kita. Nah, itu artinya pemerintah memberi ruang relaksasi, istilah di sana, ruang pelonggaran,
Tapi kemudian kita menggunakan istilah merefungsionalisasi rumah ibadah. Makanya saya ingin menambah sedikit bahwa kemudian lahir surat edaran Menteri Agama nomor 15 2020. Walaupun kemudian surat edaran itu banyak sekali menjadi interpretasi di luar, penafsiran yang bisa saja benar, bisa juga bias dari substansi yang sesungguhnya. Sekali lagi bahwa surat edaran itu memberi ruang bagi gereja-gereja untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Itu maksudnya. Ibadah yang kalau kita mungkin tadi saya di awal bertanya, Pak Jo, apakah sudah beribadah di ruang rumah ibadah? Ternyata ada sebagian yang sudah, tapi ada sebagian yang masih dari model online atau virtual itu dilakukan. Tapi ruang itu sudah terbuka dengan syarat yang ditetapkan itu. Syaratnya mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan salah satu lagi adalah yang menjadi pertentangan di antara kita soal surat keterangan atau surat rekomendasi. Ingin saya garis bawahi bahwa sebetulnya itu dalam kaitan bahwa tempat ibadah atau rumah ibadah itu ada di zona yang aman. Kalau pakai warna ya mungkin hijau atau juga sedikit hijau ke kuning-kuningan gitu. Maksudnya bisa, karena diharapkan rumah ibadah itu tidak kemudian menjadi tempat atau menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Makanya harus ada aturannya. Nah, cuma kemudian tafsirannya macam-macam bahwa kok harus minta izin lagi? Tidak. Itu dalam kaitan dengan menyatakan saja bahwa itu aman. Kami aman beribadah di tempat di rumah ibadah A karena di situ dia ada di zona hijau dan boleh orang beribadah. Walaupun nanti ada pertanyaan, kalau ada dia di daerah lain yang merah dia datang beribadah di situ, nah itu yang dimaksud untuk harus ditetapkan protokolnya, diperiksa suhu tubuhnya, ya segala macam itu dilakukan. Nah ini maksudnya itu. Dan mungkin dalam 1-2 hari ke depan saya dan teman-teman di Eselon 1 akan bersama Pak Menteri mengevaluasi surat edaran itu. Teman-teman di gereja nggak usah khawatir, silakan laksanakan kalau memang sudah aman. Kalau memang sudah aman. Tapi kalau belum aman, ya kita beribadah seperti yang sekarang aja lewat virtual, lewat media yang tersedia. Tapi intinya adalah supaya kita semua aman, kita semua selamat dari terinfeksinya virus yang berbahaya ini. Saya kira itu, nanti kalau ada yang lain-lain yang masih bertanya, kita akan ada banyak sekali sarana untuk berkomunikasi soal itu. Saya kembali kepada webinar kali ini. Sekali lagi tentu saya berterima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Saya minta maaf tidak bisa mengikuti seluruh aktivitas webinar ini, walaupun memang juga saya butuh gitu. Dan pikir Dirjen jadi tidak perlu lagi Pak Jo mengelola keuangan, karena tentu berbeda sekali sebelum dan sesudah pandemi ini. Kita mengalami banyak hal dan itu bisa saja menjadi referensi saya, bagian dari belajar saya untuk juga mungkin pada saatnya saya share. Dan berharap nanti ada hasil yang bisa disampaikan kepada saya Pak Pastor Jo. Jadi hasil seminar ini bisa kita dapatkan dan kita bisa bagi kepada jemaat-jemaat yang lain. Karena narasumber yang hadir ini saya lihat background-nya semua punya pakar untuk mengelola keuangan, dan itu penting bagi kita di tempat di jemaat yang memang mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Saya kira itu beberapa catatan saya pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengapresiasi Gereja Kristen Injili di Palembang yang sekali lagi dalam kondisi pandemi ini tetap
tidak menyerah, tetap menginisiasi terobosan-terobosan baru untuk membantu jemaat mengerti kondisinya, konteksnya, bahwa dia harus berubah. Dan saya meyakini bahwa semua ini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan bagi Pastor Joe. Saya panggil pendeta Pastor Johannes Joe aja karena lebih enak Pastor Joe. Pastor Joe untuk bisa mencerahkan jemaatnya dengan menghadirkan para pakar di bidang ekonomi keuangan untuk membantu kita semua. Sekali lagi selamat berseminar dan mudah-mudahan akan membantu jemaat-jemaat dalam tata kelola keuangan di lingkungan keluarga dan bisa kemudian berimbas kepada pengelolaan keuangan di gereja juga, Pak Jo. Jadi itu juga menjadi problem gitu. Jadi tidak hanya keluarga, tapi juga gereja harus bisa mengelola keuangannya di tengah pandemi COVID ini, karena tadi saya memulai dengan rilis riset bilangan riset center itu bahwa terjadi penurunan, dan itu sebetulnya juga berdampak bagi pelayanan. Sementara pelayanan membutuhkan support system yang kuat dari perspektif tidak hanya semangat kita karena kita ingin bekerja untuk Tuhan, tapi memang harus didukung oleh yang lain seperti yang kita bicarakan hari ini soal keuangan. Saya kira itu, dan selamat berwebinar. Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayanan Gereja Kristen Injili di Palembang dan para narasumber serta semua kita yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Ya, tepuk tangan buat kita semua, buat Pak Thomas Kenduri yang sudah membuka. Kami berterima kasih Pak buat kehadirannya sudah membuka webinar kali ini. Dan webinar ini kami adakan 2 minggu berturut-turut. Ini minggu pertama untuk tema keuangan, dan minggu depan itu adalah tema pendidikan. Sekali lagi terima kasih Pak, kami sangat diapresiasi, sangat bangga dengan kehadiran Bapak siang hari ini, dan Bapak boleh tetap memantau acara ini lewat YouTube yang sudah kami share ke semua peserta seminar siang hari ini dan ada di YouTube kami. Sekali lagi atau izin terima kasih. saja biar laptop saya terbuka, saya bisa mendengar tetap, tapi saya tidak ada di sini karena bisa saya mute baik video maupun soundnya, tapi saya bisa mengikuti teman-teman berbicara. Terima kasih Pastor, dan selamat untuk semua para narasumber yang hadir pada kesempatan. Shalom sekali lagi. Shalom. Dan untuk sesi kedua kita akan dipandu oleh Bapak Iskandar Wijaya. Beliau adalah praktisi asuransi jiwa, pastor di Sinode Gereja Kristen Injili Palembang, dan juga pembicara seminar motivasi dan keuangan, dan juga peraih Quality Business Award Penindaichi of Life 5 tahun berturut-turut. Dia akan membawakan juga bagaimana mengelola keuangan keluarga dan perusahaan di kala era new normal ini. Jadi kita akan bersama dengan Bapak Iskandar di sesi yang kedua ini, dan saya tidak akan berlama-lama. Untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada Bapak Iskandar Wijaya, dan mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Halo Pak Yo, apa kabar Pak Yo? Selamat siang. Selamat siang, luar biasa. Terima kasih Pak Yo dan juga kepada peserta webinar yang berbahagia sore hari ini. Hari ini sungguh luar biasa bagi saya karena kita bisa belajar bersama-sama. Dan ini kan kita sedang berbicara tentang kreatif mengelola keuangan keluarga di era new normal. Tapi masalahnya adalah apakah kita menyadari, ya saya tidak tahu apakah teman-teman semua menyadari bahwa new normal itu sebenarnya terjadi setiap fase kehidupan kita, terjadi di dalam setiap fase kehidupan kita, bukan hanya di pandemi. Jadi banyak orang yang agak heboh, ya, artinya sekarang lagi pandemi, saya tidak normal hidup saya, dan saya mungkin banyak yang kehilangan penghasilan, bahkan secara kejadian yang paling parah, kehilangan penghasilan, pekerjaan,
ada yang penghasilannya menurun gitu ya. Dan ini kalau kita bahas tentang keuangan keluarga, sebenarnya ada satu pola yang bisa diterapkan bukan hanya dalam keuangan keluarga. Kalau teman-teman mempelajari, mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, dan seterusnya nanti ada Pak Yadi juga, sebenarnya kita akan mendapatkan tips ya untuk bagaimana mengelola keuangan perusahaan juga. Itu sebenarnya hampir mirip, soalnya ada orang yang merasa saya ini belum berkeluarga, jadi saya tidak perlu dong mengelola keuangan keluarga karena belum berkeluarga gitu ya. Tapi itu adalah pemikiran yang mungkin kurang tepat. Jadi izinkan saya untuk sharing ya di menggunakan slide. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan tampilkan sebuah siklus kehidupan. Secara rata-rata memang saya melihat ada sebuah kecenderungan harapan hidup itu dari usia lahir ya sampai meninggal itu lebih kurang 80 tahun gitu. Itu usia rata-rata. Cuman saya di sini selain sebagai praktisi ya, tapi saya punya keyakinan ya. Saya berdoalah untuk teman-teman yang menyaksikan acara webinar ini mendapatkan umur yang panjang ya, dan semuanya menjalani kehidupan ini, satu siklus ini kita jalani dengan gilang gemilang ya. Nah, jadi saya membagikan ini sebagai sebenarnya ini materi yang biasa saya pakai pada saat saya menjalankan profesi saya. Lebih gampangnya begini, usia 0 sampai 80 itu pada dasarnya bisa dibagi dalam 4 tahap kehidupan. Kalau 0 sampai 20 itu adalah tahapan di mana seseorang itu baru dilahirkan yang menjadi balita, setelah bayi ya lepas dari balita maka masuk dalam dunia pendidikan, dan aktivitasnya hanya bermain dan belajar. Bermain dan belajar. Yang pusing itu adalah orang tuanya. Kalau anak itu sendiri ya belum merasakan pusingnya. Fokusnya hanya bermain dan belajar. Nah, pada saat masa pendidikan sudah selesai, masuklah ke fase kedua, di mana saya katakan lebih kurang 20 sampai 40 ya. Walaupun saya tahu pendidikan itu bisa ditempuh sampai usia 40 sampai 60 itu bisa menempuh pendidikan. Cuman secara umum kita bisa mendapati bahwa orang pada usia segitu biasanya sudah mulai bekerja atau mulai menjalankan usahanya atau bisnisnya. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai mapan, di usia-usia begitu biasanya mereka akan membeli mobil, membeli rumah. Dan usia-usia seperti itu biasanya mereka menikah dan punya anak ya. Dan itu memang sekali lagi saya mau ngomong bahwa ini hanyalah gambaran umum, bukan terjadi berlaku untuk setiap orang gitu loh. Karena saya tahu ada orang yang sampai usia 40 dan seterusnya, bahkan dia masih single juga, itu bukan jadi masalah, tapi apa yang kita mau pelajari di dalam siklus ini adalah siklus yang umum saja. Nah, kemudian di usia 40 sampai 60 biasanya anak-anak kita mulai besar ya. Nah, dan usia ini kita bisnisnya seharusnya sudah mapan ya, dan sebaiknya memang mapan. Pekerjaan sudah mencapai satu posisi di mana karir kita juga seharusnya sudah mapan gitu. Kalau tahapan ini juga belum mapan, memang agak repot di tahapan berikutnya nantinya. Nah, di tahap ini juga biasanya orang yang sudah beli rumah, dia beli lagi rumah kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Tapi saya percaya yang nonton ini tidak pernah berencana yang menikah kedua, menikah ketiga, ya anak-anak boleh tambah deh. Cuman usia ini kita terjadi cross ya di sini. Cross artinya di usia di sini kita nyebrang, ada anak kita yang menempuh pendidikan dan bermain. Otomatis kita sebagai orang tua di sini kita mulai mempersiapkan mereka. Karena kalau kita dipercayakan punya anak, tentu kita akan berencana, kita akan membuat satu kehidupan, memberikan satu kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau bisa anak kita hidupnya lebih baik dari hidup kita. Itu harapan kita, karena saya juga punya seorang putri dan seorang putra, ya, seorang istri, ya, lengkap lah, saya punya semua, ya. Nah, kemudian anak-anak saya juga menempuh pendidikan, anak-anak saya sedang bermain juga. Nah, tahapan berikutnya, kenapa saya katakan tadi sebaiknya kita sudah mapan, karena begitu kita masuk 60 sampai 80, saya katakan ini sebagai usia pensiun. Usia pensiun itu biasanya sih, kalau wajarnya sih kita sudah mikirin tamasya deh. Kita kalau bisa ya kita mulai kunjungi anak. Ingat ya, ini cross juga teman-teman.
kita sudah masuk usia pensiun, tapi anak kita sudah mulai menjalankan pekerjaan mereka dan bisnis mereka, beli mobil mereka sendiri, rumah mereka, bahkan mungkin mereka menikah dan punya anak, kita sudah menjadi kakek nenek. Dan kita berharap melihat mereka dalam kondisi yang jauh lebih baik dari kondisi yang kita jalani sebelumnya. Tentu kita berharap seperti itu semuanya. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan ini dengan penuh hati-hati atau penuh perencanaan seperti kata Pak Mulyono tadi. Karena saya melihat orang yang tidak mempersiapkan itu semua, tiba-tiba nyampe aja umurnya. Udah pensiun aja gitu loh. Dan terus kita tidak bisa kembalikan waktu. Jadi kita berpacu dengan waktu. Nah, kenapa saya katakan new normal itu adalah hal yang berulang-ulang dalam hidup kita. Artinya gini, waktu saya menempuh pendidikan dan masa bermain saya selesai umur 20, saya mulai menikah, saya nggak mungkin hidup seperti lajang lagi. Dan itu adalah new normal bagi saya. Artinya orang yang belum menikah, tiba-tiba menikah ya sudah jadi new normal. Jadi new normal itu bukan harus ada pandemi, new normal, enggak. Jadi artinya kalau kita ngerti bagaimana mempersiapkan dalam konteks ini adalah keuangan, sebenarnya tidak ada yang membuat kita kaget. Seharusnya tidak ada yang membuat kita kaget kalau kita sudah dikasih tahu sebelumnya. Oleh sebab itu, berbahagialah kita kalau ketemu orang atau berpartisipasi dalam webinar seperti ini, misalnya Anda mendapatkan penjelasan atau informasi paling tidak ternyata saya harus mempersiapkan sesuatu begitu. Dan new normal ini terjadi bukan hanya di masa pandemi. Kalau di masa pandemi, Bapak Ibu, mungkin banyak orang mengalami kesulitan yang mirip dengan yang kita alami. Dan itu bagi saya bukan masalah yang terlalu besar, karena semua orang juga sama mengalaminya. Yang paling berat adalah dikala orang normal, kita nggak normal, karena kita mungkin mengalami goncangan, keuangan kita gitu loh. Orang punya kerjaan, kita tiba-tiba nggak punya kerjaan, itu bisa terjadi bukan di era pandemi. Di era biasa, dikala tidak ada pandemi pun, bisa terjadi hal-hal seperti itu, dan itu menjadi kesulitan yang jauh lebih sulit ya, karena bukan umum, tapi terjadi dalam keluarga kita sendiri. Nah, itu sebabnya kita harus perlu melakukan perencanaan yang lebih matang. Nah, kalau di sini, di umur yang 0 sampai 20 dan 60 sampai 80, itu adalah masa di mana secara umum itu tidak ada penghasilan. Secara umum. Kalau kita mempersiapkan pada saat kita punya penghasilan, maka usia tua kita itu tidak perlu kita korbankan. Artinya gini, ada orang yang mengorbankan masa bermain dan masa dia menjalani pendidikan 0 sampai 20. Saya mendengar banyak cerita, terutama di negara kita, ya kan? Kalau dia lahir di keluarga yang kurang mampu, biasanya anak yang masih kecil itu juga kadang-kadang membantu orang tuanya menjalankan usaha demi menambah penghasilan. Kadang-kadang mereka terkorbankan secara masa yang harusnya bermain, tidak perlu pusing pikirin penghasilan, mereka harus ikut berpartisipasi. Kemudian di masa tua di mana kita harusnya pensiun dan menikmati tamasya kemana-mana, ya kunjungi cucu, terpaksa kita korbankan. Kenapa? Karena kita masih harus terus bekerja. Karena ternyata uang yang kita kumpulin ya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh penjelasan narasumber pertama Pak Mulyono, bahwa kita harus kirim uang ke masa depan. Ya kan, merencanakan hari tua kita. Kalau kita pakai semua tanpa ada pos untuk masa depan hari tua kita, itu sama dengan merampok diri kita sendiri, karena itu kan masa tua itu ya kita juga, tapi karena kita pakai hari ini, kita nggak kirim dana itu untuk diri kita di masa depan, itu sebenarnya tindakan merampok diri kita sendiri sebenarnya, dan itu sangat disayangkan. Karena yang merampok bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang merampok diri kita sendiri. Dan hal ini sangat-sangat disesalkan. Dan ingat, itu nggak bisa kembali lagi, waktu nggak bisa kembali lagi. Jadi ini adalah umur-umur tanpa penghasilan, ya, tapi tidak usah khawatir, karena pada saat kita punya penghasilan warna biru, ya, ini logo mirip kayak Pokemon ya. Jadi di atas ada tanpa penghasilan, di bawah itu ada kita punya penghasilan, kita produktif, ya, usia 20 sampai 60 umumnya kita produktif, dan di saat itulah kita harus buat perencanaan keuangan. Nah, tapi ada tanda tanya, teman-teman. Tanda tanyanya adalah, berapakah usia Anda hari ini?
Nah, tentu yang menghadiri webinar ini, peserta webinar tentu dari berbagai kalangan usia. Nah, kalau misalkan teman-teman yang hadir di sini adalah orang yang berusia sekitar 25 tahun atau 30 tahun atau 35 tahun, maka saya katakan seperti ini, lebih kurang. Warna biru yang lebih terang ini, ya, yang lebih biru ini adalah waktu sisa kita. Kalau Anda berusia 30-an. Ya, waktu sisa Anda harus pergunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan usia pensiun nanti. Jadi kita harus buat perencanaan selagi produktif. Bagaimana kalau saya sudah melebihi usia 40? Katakan saya udah usia 50. Berarti waktunya yang biru ini tinggal sedikit. Itu yang saya katakan, kalau dalam waktu yang sedikit ini tidak berhasil mengumpulkan dana yang cukup, kadang-kadang kita korbankan usia yang dimana kita seharusnya sudah beristirahat dengan santai dengan cucu, kita harus berproduktif lagi, bekerja lagi. Makanya saya melihat ada banyak orang menjalankan usaha sampai usia tuanya. Kalau itu dijalankan untuk dalam rangka supaya punya kegiatan, supaya tidak pikun, banyak sih saya melihat ya orang tua yang masih tetap usaha, tapi mereka jalani dengan santai. Bagi saya mereka sudah pensiun. Mereka aktif, tapi bagi saya mereka tidak kejar produktivitas, tapi mereka mengejar kesehatan. Mereka bisa spend time ya, habiskan waktu dengan kolega atau apa. Itu adalah cara menikmati hidup juga. Itu bukan masalah. Yang saya permasalahkan adalah memang dia masih bekerja keras karena belum terkumpul apa yang seharusnya dia kumpulin di masa muda seperti itu. Nah, jadi di sini saya punya beberapa poin yang kritikal bicara tentang keuangan keluarga. Saya memberikan tips, sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Pak Mulyono ya. Kalau bicara keuangan ada penghasilan, ada pengeluaran. Jadi dua faktor ini dulu kita mainkan ya teman-teman. Kalau masa sulit atau tidak sulit pun harusnya kita mikirin penghasilan. Kan ada pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, berarti penghasilan lebih rendah, pengeluaran lebih banyak. Yang kemakan kan tentu tabungan. Kalau sampai orang yang nggak punya tabungan, ternyata penghasilannya turun, dan pengeluaran tidak turun, terjadi kesenjangan seperti itu, berarti termakan tabungan. Masalahnya dia nggak punya tabungan. Itu sebabnya terjadi hutang. Jadi teman-teman, salah satu poinnya adalah, mari kita lihat, kalau tadi katakan pos penghasilannya dicatat gitu ya, kira-kira bagaimana mendapatkan penghasilan di masa seperti ini. Banyak orang mengeluh, ya. Saya percaya nanti narasumber berikutnya punya tips yang luar biasa, bagaimana mencari penghasilan lebih gitu loh di masa pandemi seperti ini. Kadang-kadang ada hal yang kita nggak terpikirkan. Tapi kalau kita nggak serius membahasnya, mungkin lewat begitu saja, dan waktu nggak bisa balik lagi gitu ya. Padahal di masa pandemi ini ada beberapa bisnis yang malah mendapatkan omset yang lebih tinggi lagi gitu loh. Di antaranya teman-teman yang ngobrol-ngobrol sering ngomong ya, kalau dunia apa namanya itu seperti masker, nah itu adalah barang yang menjadi kebutuhan sekarang. Tiba-tiba ada orang yang jadi penjual masker dadakan. Mereka dapat keuntungan dari sana. Ada yang membuat hand sanitizer, itu dadakan juga. Ada yang belajar bikin kue ya, dan itu bisa mendatangkan penghasilan tambahan. Itu tidak salah. Itu bicara penghasilan. Berikutnya apa? Pengeluaran tentunya. Mari kita cek kalau penghasilan agak sulit ditambah, maka jangan besarin pengeluaran. Coba dicek dulu biaya-biaya apa saja yang masih bisa dipangkas. Karena pada saat ini bicara prioritas ya. Dan ada hal-hal yang bisa kita hindarkan juga sih sebenarnya, biaya-biaya yang nggak perlu ya. Kemudian kalau sampai akhirnya awal itu ada hutang yang mungkin tadi ada konsumtif dan ada yang produktif, mari kita kaji ulang lagi gitu loh. Dari hutang-hutang yang ada itu bisa nggak kita restrukturisasi lah, ibaratnya kalau dalam company ya bisa dijadwal ulang ya, supaya bebannya tidak terlalu besar di kala sulit ini seperti ini ya. Jadi dalam keluarga juga sama ya, kalau keuangan keluarga juga sama, coba lihat ada hutang-hutang apa yang sebenarnya bisa kita lunasi segera supaya bunganya itu tidak membebani. Siapa tahu dengan simpanan yang sudah ada, teman-teman bisa korbankan dulu untuk saat ini supaya tidak dibebani dengan hutang. Oke. Nah, kemudian pencatatan belanja tadi seperti yang dikatakan Pak Mulyono, ada orang mengatakan kepada saya, Pak, hidup menjadi tidak
tidak nyaman ketika Bapak suruh saya catat uang belanja. Saya catat sampai stres, Pak. Tanggal 1 saya catat sampai tanggal 5 aja saya sudah stres. Kenapa? Ternyata banyak ya, Pak, ya, belanja yang sudah dilakukan. Tapi teman-teman, ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Justru mencatatkan belanja bukan membuat Anda hidupnya makin tidak nyaman. Justru mencatat belanja supaya Anda bisa menikmati hidup lebih nyaman. Kenapa? Karena dari sana Anda tahu, ternyata saya terlalu banyak membelanjakan di poin ini, sehingga saya tidak punya anggaran, karena poin berikutnya, karena posting yang kita bisa setel. Pantasan ada orang yang penghasilannya banyak, tapi dia nggak sempat menggunakannya. Kenapa? Karena dia nggak tahu lagi sebenarnya mana yang jadi prioritas. Pak Mulyono memberikan satu statement yang luar biasa ya. Kalau 4 pos di atas sudah ada, maka yang terakhir habiskan saja penghasilanmu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena memang itulah anggaran. Kalau sudah dianggarkan saya keluar negeri bersama dengan seluruh keluarga saya setahun sekali dan anggarannya sudah ada, tentu saya menjalankan jalan-jalan, saya melakukan jalan-jalan itu tanpa beban, karena sudah ada dananya. Yang jadi beban adalah Anda tidak pernah bikin anggaran itu, tapi tiba-tiba anak minta supaya dibawa jalan-jalan. Anda nggak punya anggarannya, Anda korbankanlah dari mungkin dana yang harusnya diputarkan dalam usaha Anda. Dan itu membuat Anda sedikit frustrasi gitu. Tapi kalau Anda menyusun itu semua dari awal, membuat perencanaan itu dari awal, tiba waktunya, ya kita tinggal pakai gitu loh. Karena memang sudah dibuat anggarannya, seperti itu. Dan akhir kata ya dari slide saya itu yang terakhir, semoga bermanfaat bagi teman-teman peserta webinar yang berbahagia sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Yo. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Iskandar Wijaya yang sudah membagikan poin-poin kritikal ya. Bagaimana biaya-biaya harus dicatatkan, ada restrukturisasi, ada susunan anggaran yang harus dibuat sehingga keuangan keluarga dan perusahaan bisa efektif. Sekali lagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan disampaikan lewat chat yang sudah tersedia sehingga di sesi terakhir, di sesi Q&A kita bisa membahasnya. Sekali lagi terima kasih dan kita memberikan tepuk tangan buat Bapak Iskandar. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi yang sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari Bu Olivia Nidia yang bertanya, Shalom, sekarang kita lagi stay at home, tidak ke mall dan tidak ngapa-ngapain. Harusnya pengeluaran makin sedikit, tetapi ternyata waktu cek tagihan kok makin banyak. Karena mau produktif di rumah, praktek masak, bercocok tanam, dan lain-lain. Gimana sarannya? Jadi ini ceritanya mau passive income, bikin banyak kegiatan, produktif di rumah, karena lebih banyak di rumah kan. Jadi bikin praktek masak, cocok tanam, segala macam, maunya produktif, tapi tidak taunya malah lebih besar pengeluaran. Mungkin itu pertanyaannya. Ya. Jadi ini minta saran. Mungkin ini pas ke Pak Yadi ya, atau yang lain juga boleh memberi masukan narasumber yang lain. Silakan Pak. Ya Pak Is, ada yang mau disampaikan? Iya Pak Yo, kalau saya melihat pertanyaan dari Ibu Olivia ini sebenarnya dia mengatakan bahwa kan ini fase di rumah aja. Harusnya kan kalau nggak ke mall itu harusnya saya bisa lebih hemat. Tapi kan ada satu sisi saya harus produktif juga. Masa sih saya nggak melakukan aktivitas? Nah, mungkin dia melakukan aktivitas itu sebenarnya cuma uji coba. Jadi bukan bermaksud mau dapat duit sih. Cuman ya karena nggak hati-hati mungkin merasa kok jadi beban juga gitu ya. Ternyata nge-mall dengan di rumah aja ya sama-sama pengeluarannya juga seperti itu. Bagi saya, kalau memang tujuannya hanya have fun gitu ya, artinya saya bisa belajar sesuatu, bukan bermaksud mau dapat duit dari sana juga sebenarnya nggak terlalu masalah. Ada satu hal yang tadi saya lupa sampaikan Pak Yo ya. Sebenarnya di masa pandemi ini kita dipaksa pensiun gitu loh. Artinya kita tiba-tiba mengecap bagaimana rasanya pensiun. Bagi saya kalau orang yang punya tabungan hari-hari ini, walaupun masa pandemi itu penghasilannya agak turun, tapi karena ada cadangan yang begitu banyak gitu ya, nggak terlalu khawatir gitu loh. Yang bagi yang agak khawatir itu adalah
hari ini saya berpenghasilan, saya pakai untuk kebutuhan, nah besok saya harus cari lagi untuk kebutuhan besok. Itu tidak ada tanda petik, tidak ada ampun sepertinya ya. Sepertinya serba sulit gitu loh. Kalau misalnya terjadi PSBB, orang-orang dalam golongan ini akan mengalami masa sulit gitu. Nah, artinya kalau Ibu Olivia tadi itu tidak mengalami masa sulit seperti itu, ya saya rasa enjoy aja ya. Tapi saya menyarankan kalau bisa, kenapa enggak itu dijadikan sumber penghasilan. Kalau artinya narasumber tadi memberikan masukan bahwa kalau benar mau dijadikan sarana untuk dapat penghasilan tambahan, sekaligus pelajari marketnya gitu loh. Nah, memang ada kecenderungan kalau belajar masak, kita bikin PO ya, kalau di Medan, ya kebetulan saya di Medan. Tiba-tiba ada orang yang buka PO. PO itu apa? Pre-order, dadakan. Artinya, ayo saya mau masak ini loh. Siapa yang mau PO silakan ya gitu loh. Ada yang order memang. Tapi betul juga kata Pak Yadi, apakah 3 bulan lagi masih bisa bertahan? Ya tergantung tujuannya Bu Olivia. Kalau misalnya bermaksud untuk jangka panjang, diseriusin aja. Justru itu menjadi investasi. Tapi kalau nggak diseriusin, ya memang itu sudah jadi biaya gitu ya. Nah, tapi kalau jadi biaya pun, kalau memang ada cadangan yang di awal saya sebut tadi, ya enjoy lah gitu loh, nggak ada masalah. Tidak terlalu bermasalah bagi saya. Tapi yang penting adalah diperhatikan saja. Kalau memang itu bisa membantu keuangan keluarga, itu sangat bagus sekali. Seperti itu ya Pak Yo ya mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, karena mengingat waktu. Jadi perubahan memang semakin cepat, apalagi ditambah dengan COVID-19 ini makin cepat ya. Seharusnya sebuah model perubahan itu membutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun, dan hari-hari ini dalam waktu 2-3 bulan semua berubah seketika oleh COVID-19. Market yang bergeser, daya beli yang menurun, dan kemudian semua makin kompetitif ya, karena daya beli yang menurun. Nah, apa yang harus dilakukan keluarga dan gereja di tengah-tengah masa yang sangat kompetitif ini dan perubahan yang sedemikian cepat? Nah, apa yang harus dilakukan keluarga dan apa yang harus dilakukan gereja? Bagaimana strateginya? Mungkin ini pertanyaan terakhir buat kita semua ya, mungkin bisa kita diskusikan. Silakan Bapak, para narasumber, mungkin Pak Mul dulu atau Pak Yadi atau Pak Is, dari Pak Is atau Pak Yadi, ada tambahan? Oke, mungkin kalau saya izin dulu Pak Yadi. Kalau gereja saya lihat memang memegang peranan penting, karena bagaimanapun gereja sebenarnya adalah satu basis di mana para jemaatnya itu adalah anggota keluarga di gereja itu sendiri. Sesungguhnya kalau dalam keluarga tentunya kita berharap, orang tua itu berharap anak-anaknya itu kan berhasil. Artinya gereja yang benar juga pasti memperhatikan kehidupan jemaatnya juga. Tentu kalau misalkan gereja mampu, salah satu yang dilakukan oleh Sinode Gereja Kristen Injili Palembang ini adalah salah satu contoh juga bagi saya gitu. Artinya kalau kita menyediakan apa yang mereka perlukan, bagaimana mengelola keuangan juga, kalau kita tahu caranya, kenapa kita nggak sampaikan gitu loh. Sementara gereja itu adalah salah satu tempat di mana para jemaat itu setiap minggu itu pasti mendapat informasi, pasti berhubungan sama gereja, pasti mendengar khotbah paling tidak. Artinya di sana kesempatan paling bagus kita memberi masukan kepada mereka sehingga mereka lebih bijaksana menata keuangan, kemudian saling support juga. Nah, itu gereja. Kalau keluarga sebenarnya pada waktu-waktu seperti ini ya kita harus buat kesepakatan demi kesepakatan, karena masa sulit itu pasti berlalu. Saya percaya. Cuman masalahnya kalau masa sulit secara umum sudah berlalu, tapi keluarga ini tidak keluar di masa sulit. Semua orang sudah pulih, dia belum pulih-pulih juga, pasti ada yang salah gitu. Artinya keluarga ini perlu membenahi juga. Jadi saya rasa dalam keluarga perlu kesepakatan. Tujuan keuangan setiap keluarga memang beda-beda. Kita nggak bisa tiru ya satu dengan yang lain. Kita harus berhenti membanding-bandingkan. Karena keluarga A dengan keluarga B, pada saat dia membandingkan, kok keluarga B lebih senang ya, anaknya juga bilang betapa bahagianya aku kalau bapakku adalah tetangga gitu kan, itu udah mulai kacau. Dan saat itu terjadi kehilangan fokus gitu ya, karena di masa sulit pasti mereka merasa kenapa harus keluargaku yang mengalami ini.
lihat keluarga orang enak gitu ya. Tentu kita harus berdiskusi, Pak Yo, di dalam keluarga kita berdiskusi, kita bersepakat. Saya percaya kalau keluarga itu bersepakat, tentu mereka punya langkah-langkah mulai keluar dari krisis. Kalau tidak ada kesepakatan, orang sudah keluar dari krisis, dia masih di dalam krisis. Orang tidak krisis, dia pun masuk dalam krisis. Kenapa? Karena memang tidak ada kesepakatan. Jadi salah satu poin penting dalam mengatur keuangan keluarga, menurut saya ya harus dikomunikasikan. Masa sulit ini bukan untuk seterusnya, tapi kita harus buat rencana ke depan. Jadi mungkin dari penghematan itu hasil daripada kesepakatan. Jadinya keluarga berjalan penuh pengertian gitu ya. Kalau enggak kan saling menuntut gitu loh. Kapan saya mau belajar masak kue gitu ya. Terus yang laki-laki saya mau beli sepeda gitu ya. Benar, kurang ke mall tapi pengeluaran makin banyak gitu loh. Tapi sejauh itu adalah kesepakatan, saya rasa jadinya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah memang nggak sepakat gitu ya. Saya rasa itu ya Pak Yo ya.